Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menggelar sosialisasi monitoring dan evaluasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPAN-Lapor di Kabupaten Manokwari pada Kamis 10 Juli 2025. Dalam sambutan Bupati Hermus Indo yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo Manokwari, Bondan Santoso menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPAN-Lapor di tingkat kabupaten. Sistem ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan yang wajib dijalankan sesuai ketentuan Kementerian PAN-RB dan menjadi objek penilaian rutin. Ia juga menegaskan pentingnya peran admin di tiap OPD sebagai ujung tombak pelayanan publik agar senantiasa meningkatkan kompetensi. Sekedar mengingatkan apa itu artinya pelayan dan SPAN-Lapor sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, dan masyarakat punya hak untuk melaporkan apapun yang kita berikan layanan kepada mereka secara online. Mengapa ini penting? Bapak Ibu sekalian, setelah ini diharapkan kita semua perangkat daerah termasuk saya mampu menjalankan SPAN-Lapor di OPD masing-masing secara tertib, sehingga Manokwari sebagai rumah kita bersama, sebagai kantornya para pelayan, bisa mendapat nilai yang semakin baik ke depan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat, Frans B. Istia SOSMM, menjelaskan bahwa sebagai badan publik, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan yang terbuka dan akuntabel. Diskominfo berperan sebagai fasilitator sekaligus admin utama yang memantau dan mendistribusikan aduan masyarakat ke perangkat daerah terkait. PAN-Lapor juga menjadi instrumen kontrol sosial agar pemerintah dapat bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab. Berdasarkan data sejak 2019 hingga 2025, Kabupaten Manokwari telah menerima 36 aduan. Hingga Juli 2025 terdapat tambahan 1 aduan baru. Beberapa kendala di lapangan antara lain belum terbitnya SK pengelolaan dari pimpinan daerah serta keterbatasan anggaran yang mendukung operasional pengelolaan pengaduan. Di dalam SOP bahwa setiap pengaduan itu akan diproses secara langsung oleh unit yang berwenang. Jadi tadi Bapak Ibu saya sampaikan kalau misalnya laporannya ke pemberdayaan masyarakat pasti akan disalurkan ke pemberdayaan masyarakat. Fungsi Dinas Kominfo itu dia bisa untuk menyalurkan dan bisa mengkoordinir ini sudah disampaikan kapan mau menjawab dan seterusnya gitu. Jadi peran Dinas Kominfo sebenarnya dia ada di fungsi fasilitator karena yang menjadi tujuan utama itu kemana aduan ini mau disalurkan. Kalau ada layanan di TTSP kurang maksimal dan mereka merasa kecewa, maka ini aduan ini akan Kominfo secara cepat menyalurkan ke TTSP. Dengan laporan yang disampaikan, TTSP punya tugas untuk menjawab sesuai dengan SOP yang sudah ada. Kepala Seksi Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo Papua Barat, Eni Kusdiawati SOS MSI menambahkan bahwa transparansi pelayanan merupakan hak masyarakat. Berdasarkan evaluasi, hingga saat ini di Papua Barat baru pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni yang aktif mengelola aplikasi SPAN-Lapor. Sementara 6 kabupaten lainnya diharapkan selalu meningkatkan koordinasi. Ia juga mengungkapkan bahwa komitmen pimpinan daerah dan dukungan anggaran khusus masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Bahwa Papua Barat untuk kabupaten itu memang belum sepenuhnya untuk mengelola SPAN-Lapor ini, dan diharapkan kami provinsi tidak patah arang, kami tetap berkoordinasi karena kami sudah ke Wandama, ke Bintu semua kabupaten sudah kami datangi, tetapi karena tadi disampaikan juga ada kendala terkait dengan
mungkin komitmen dari pimpinan daerah yang belum mengakomodir ini anggaran di dalam DPA, khususnya di Kominfo gitu. Salah satu peserta, Arif Rahman Wijaksono, berharap agar kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga mendorong tindak lanjut yang terukur. Jadi harapan saya secara pribadi dan mewakili dari teman-teman semua, terutama kepada dinas yang dalam hal ini perpanjangan dari Dinas Kominfo Papua Barat yang kemudian perpanjangannya yang ada di kabupaten, yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Manokwari. Semoga dan harapannya kedepannya bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi atau bimtek bagi admin-admin di OPD, karena mau ada atau tidaknya laporan, minimal secara administrasi dan menjalankan sistemnya kita telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah pusat, sehingga kita tidak terlalu keterbelakangan dalam hal-hal update seperti ini. Menutup kegiatan, Kepala Bidang IKP Diskominfo Papua Barat, Stefanus Indo SH, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manokwari atas dukungan sarana dan prasarana. Terima kasih banyak atas tempat yang sudah diberikan untuk kegiatan di hari ini. Oleh sebab itu, saya boleh katakan buat kita semua bahwa inilah kebanggaan khusus yang harus kita patut kita hargai. Oleh sebab itu, saya dan Ketua BDKP menyampaikan bahwa apabila ada kekurangan yang hari ini yang Ibu dan Bapak rasakan, saya Kepala Bidang IKP Papua Barat mohon minta maaf, dan saya menyampaikan bahwa inilah semangat kita sebagai pegawai negeri. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.